جعلنا أمة محمدية أمة وسطا لنكون شهداء بين الناس يوم القيامة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Sama sekali yang kami hormati, mohon maaf agak terlambat ngobrol, lihat jam ternyata sampai rusak. Baru jam 5, belum jam 5 sampai. Pas lihat HP, loh, kayak udah jam 5:20, langsung meruput lari sama saya. Ternyata lihat jamnya rusak. Biasanya jam 6 kurang saya dari kesini. Ya itulah. Terakhir kemarin sampai bab 2 hadis keempat. Hadis keempat. Tadi sekarang ya Hadis kelima. hadis kelima. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ya Mamin Abdin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayaknya banyak yang bawa buku ya. Tapi yang ada yang belum punya bukunya. Yang belum punya kalau bisa diusahakan bisa punya ya. Ini lebih murah dari semangkok bakso. Ya. Kalau bakso itu sekali telan habis, ini insya Allah sampai bertahun-tahun nggak habis-habis ini. Ya. Ulama-ulama kita dulu memberikan contoh kepada kita supaya kita itu cinta buku. Dulu Ibnu Taimiyah masih kecil Ibnu Taimiyah sama ayahnya itu dari Palestina ke Syam karena serangan mengungsi. Itu satu gerobak isinya buku, satu gerobak. Itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ais ibn Abdul Salam, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ketika pindah dari Syam ke Mesir itu sama, yang dibawa itu segerobak buku. Itu siapa? Ais ibn Abdul Salam. Saya pun menyontoh, ketika pulang dari Mesir saya membawa 36 karton Marlboro buku. Itu sekarang ada di rumah saya di perpustakaan itu. Nah itu saya niru meneladani para ulama dulu. Kalau pulang itu yang dibawa buku. Ibnu Taimiyah, Izzuddin Salam dan lain-lain banyak ulama besar itu yang dibawa buku. Ada cerita dari Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil itu dia saking cintai buku, kalau belajar itu ya kadang sambil jalan gini, jalan.
ceritanya beliau meninggalnya apa? Sedang megang buku begini, kemudian jalan baca di masjid, tahu-taunya ada tiang masjid, nabrak tiang masjid, jatuh, meninggal. Ya, cinta sama buku. Jadi ulama kita dulu itu mengajarkan kita untuk cinta buku. Maka kalau Anda baca di kitab Ta'lim itu banyak itu cerita-cerita ulama kita itu yang rela kerja siang malam hanya untuk beli buku dan baca buku. Imam Bukhari itu rela dari Asia Tengah keliling sampai ke Baghdad, sampai ke Hijaz, sampai kemana-mana itu hartanya habis lah istilahnya, harta warisan bapaknya, orang tuanya itu dihabiskan untuk keliling cari ilmu dan beli buku. Siapa itu? Imam Bukhari. Nah, jadi kita harus cinta buku. Ulama-ulama kita ngajarin. Ulama kita ini dari mana? Ya dari Quran. Al-Quran itu banyak sekali mengajarkan kita untuk punya buku itu. Maka sering disebutkan kelak di akhirat itu kita akan dikasih buku. Buku apa? Buku catatan rapor. Malaikat pun bawa buku istilahnya, bawa catatan. Dalam Quran pun ada surat khusus tentang kolam, pena, tentang pulpen, karena pulpen menjadi sarana untuk menulis buku. Para nabi juga dibekali dengan buku. Suhufu Ibrahim wa Musa, suhuf, kumpulan buku-buku yang dikasihkan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi memang dari dulu tuh biar pintar itu pakai buku ya. Usahakanlah punya bukunya karena bukunya lebih murah dibanding semangkok bakso. Iya. Ini kalau nggak salah cuma berapa ini ya? 10.000 tuan. Semangkok bakso berapa? 13 ya kan? Nyicil 10.000 buat beli buku. Puasa nggak makan bakso semangkok sekali. Ya. Cinta buku lah biar kita. Nah, ini nanti kitabnya ini akan simpan terus buat tabarukan ya, kalau masa orang-orang teman kita buat tabarukan. Wah, kita itu pernah belajar kitab sama siapa? Sama Ustaz Wahyudi. Judulnya apa? Kitab Lubabul Hadis. Mana kitabnya? Ini loh, udah banyak coretan-coretannya. Isinya apa? Lali. Lali. Yang penting harus tahu ngaji kan gitu. Masalah lali kan nggak apa-apa. Yang penting kan pahalanya udah banyak dulu kan. Dan numpuk-numpuk pahala. Soal lali itu manusia. Kenapa disebut manusia itu? Karena mahal nisyan, tempatnya lupa. Makanya disebut insan manusia. Kalau manusia nggak ada lupa bahaya. Dari belakang mencerat ingat, terus makan ingat, kan? Nggak jadi makan nanti kan. Makanya kita juga harus bersyukur dikasih sifat lupa. Kalau nggak lupa bahaya. Lihat orang kecelakaan di jalan, otaknya keluar pas di rumah pindah, terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Maka kita bersyukur dikasih sifat lupa itu. Tapi jangan lupa terus, ya. Lupa terus bahaya nanti. Oke, baik, lanjut. Ulang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Yang paling baca itu sudah. Sudah Ini Pak udah ya. Islam. Oh, sebenarnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah.
Man barang siapa, Man barang siapa ya, man barang siapa qala yang mengucapkan kata la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas. Man barang siapa qala yang mengatakan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah khalisan ikhlas, mukhlisan tulus, dakhala jannah masuk surga. Jadi luar biasa. Kita juga mengatakan la ilaha illallah ikhlas. Karena kalau kita la ilaha illallahnya ikhlas itu jadi malu untuk melakukan maksiat. Karena kita yakin la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Jadi di hati kita itu yang kita ingat cuma Allah. La ilaha, saya punya harta ini datangnya dari Allah, hanya selipan. Maka saya akan memanfaatkan harta ini sebaik mungkin. La ilaha illallah saya sedekahkan 1.000, 2.000, 20.000, 200.000, begitu. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, saya niaga, saya punya harta, sekiranya Allah berkehendak untuk menghancurkan harta ini, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakannya. Seperti halnya Allah membinasakan Qarun, karena Qarun lalai dengan ucapan la ilaha illallah. Qarun itu umatnya Nabi Musa dari Bani Israel. Awalnya yang ibadah, beriman kepada Allah, awalnya miskin, gak punya harta. Kemudian datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong doakan saya kok miskin, gak punya harta. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, maka Qarun kemudian melakukan bisnis. Sedikit, lama-lama keuntungannya makin banyak. Jadilah orang terkaya di Bani Israel. Kaya raya. Kekayaannya itu zaman dulu selalu dibelikan apa? Barang-barang mewah. Rumahnya itu mewah kayak istana. Rumahnya orang itu kayak istana, mewah sekali. Kemudian gudangnya banyak. Gudang macam-macam. Harta-hartanya yang dikumpulkan, ya emas, ya apa yang macam-macam, gudangnya banyak. Saking banyaknya gudangnya itu sampai kuncinya itu banyak sekali, rentengan kunci. Satu ini kunci. Nah, Qarun ini suka pamer harta. Kalau jalan-jalan ini kuncinya ditaruh di keretanya, kereta kuda, kereta kencana. Jalan-jalan Gerincing, pamer. Wah, Qarun datang. Sampai semua orang kalau melihat Qarun itu apa? Selalu berhayal. Ya Allah, enak sekali ya Qarunnya, sugih, ya apa aja yang dia mau ada. Ya, bisa dibaca dalam surat Al-Quran. Apa aja ada, senang sekali jadi Qarun. Akhirnya Nabi Musa mengutus salah satu pengikutnya suka kemudian datangi Qarun. Ini sudah waktu zakat. Kalau zakat kan haul ya, setahun sekali dari keuntungan bersih, bukan keuntungan kotor. Dari keuntungan bersih, kalau petani ya setelah diambil pupuknya, setelah diambil harta nyemprotnya, setelah diambil pegawainya, bayar pegawainya bersih, baru nanti sisanya kalau sudah sampai nisab di zakat. Coba kamu datang ke Qarun suruh zakat. Gak mau, bilangnya apa? Ini harta hasil jerih payah saya gak mau bayar zakat. Lupa dengan ucapan la ilaha illallah, harta itu dari Allah. Beberapa kali diutus orang dari Nabi Musa untuk mengambil harta yang menjadi hak orang miskin, zakat, tidak mau bayar. Alasannya hartanya itu hasil upaya jerih payahnya sendiri. Akhirnya apa? Tatkala dia lagi di istananya, lagi bersenang-senang dengan keluarganya, dengan pembantu-pembantunya luar biasa, tiba-tiba saja gempa bumi, seluruh harta-harta Qarun tenggelam. Kalau Anda ke Mesir, itu di daerah namanya Bani
Fayum, daerah Fayum, provinsi Fayum. Itu provinsi paling subur di Mesir. Dulu waktu Nabi Yusuf ke Mesir, kemudian diangkat jadi menteri, kisahnya panjang ya, jadi menteri, itu kemudian keluarganya disuruh ke Mesir, itu oleh Raja Mesir pada waktu itu dikasih tanah di Fayum untuk tinggal di sana, mengelola tanah yang ada di Fayum, sangat subur. Di sana itu ada namanya Danau Korun, jadi padang pasir nggak ada teman namanya padang pasir. Tapi di situ ada danau luas sekali, ada berapa kilo itu, luas danau-danaunya, yang disebut dengan Danau Korun. Konon disitulah Korun itu tenggelam. Sekarang kan gini, jadi danau masih ada itu. Biasa ada sampan dan di situ kita naik sampan membayar berapa muter-muter. Padahal kanan kirinya itu padang pasir, itu nggak tahu airnya di mana. Nah, konon di situ tenggelamnya Korun. Dan kejadian seperti Korun ini persis zaman sekarang dengan model yang berbeda. Apa? Artis, rumahnya mewah, ada acara bedah rumah, rumahnya disorting, ditunjukkan YouTube atau di TV, rumahnya bagus mewah. Rumah isinya bajunya, koleksi bajunya, sepatunya harganya 1 miliar, ininya tasnya harganya 1 miliar. Padahal tas saja 200.000 udah dapat, dia belinya 1 miliar kan? Iya serius itu, macam-macam ditunjukkan sampai orang netizen. Kalau anda lihat di YouTube, baca di komentarnya, enak sekali ya jadi Robby Ahmad. Wah, depan kamarnya sudah ada kartu ATM, tinggal mau ambil duit berapa aja bisa. Kita berhayal seperti itu kan, persis beda zaman saja. Zaman dulu Korun itu jalan-jalan pamer. Kuncinya, jangan sekarang bedah rumah, dia rumahnya mewah, pembantunya jumlahnya 200 umpamanya kan. Pembantu itu hanya untuk membayar pembantu saja sebulan tidak kurang dari 5 miliar untuk perawatan tanamannya, untuk yang bersih-bersih, untuk yang masak. Kok ono gitu. Akhirnya netizen itu, andai kata saya seperti Korun, andai kata saya seperti dia kan gitu, enak banget ya, kaya banget. Kita nggak tahu apakah dia ingat la ilaha illallah atau tidak. Pamer harta seperti itu haram, boleh. Kalau mau pamer infak tapi lillahi ta'ala untuk kasih contoh yang lain, tapi untuk kasih contoh harus jaga hati. Ada di mana tuh orang Muhammadiyah Jawa Timur itu, dia orangnya itu kalau kita lihat cuma rapat masjid, bersih masjid, ternyata dia yang bangun masjid, ternyata dia ya infak berapa SPBU ya, SPBU berapa SPBU dia infakkan, diwakafkan untuk Muhammadiyah. Luar biasa. Padahal dia kerjanya kayak perawat masjid aja, bersih masjid kawat sepatu dirapiin, tapi ternyata dia kayak raya. Orang nggak tahu kalau ternyata dia orang yang seperti itu di langit jadi kunjingan. Itu si fulan itu luar biasa infaknya. Mending digunjing di langit apa dilunjing di bumi? Di langit. Di mana dia kaya raya, tahu-tahu nanti ada kecelakaan atau gempa atau apa, kita nggak tahu kan. Makanya kalau punya harta, kesempatan emas. Kalau punya harta, kesempatan emas untuk berwakaf. Wakaf itu tidak harus mahal. 1.000 rupiah itu juga bisa untuk wakaf. Di 1.000 itu kalau kita memang pendapatnya sedikit, itu jadi pintu surga. Jadi Allah itu akan ngasih, bisa jadi 1.000 ini menjadi istana megah di surga. Yang satu lagi wakaf 1 juta, cuma istana kecil-kecilan di surga. Kok bisa? Oh, yang satu penghasilannya miliaran, wakaf cuma 200.000 kan gitu. Yang satu pendapatnya sehari dapat 20.000 bersih, udah untung alhamdulillah, masih mau wakaf 1.000. Kan luar biasa itu. Ada cerita asli juga ini saya baca itu. Ada orang jualan, kalau di jalan kan ada yang biasa ibu-ibu jualan cendil nih, yang manisan tuh. Jadi kalau dia jualan itu, kalau ada yang beli, dia potong sedikit. Jadi ada disiapkan satu lepek itu. Jadi kalau ada yang beli, dia ambil satu lepek sedikit itu dijual, dibuang ke bawah. Setiap ada yang beli, dijual bawah. Orang heran, Mbak, kok setiap ada yang beli kok dipotong ke bawah itu? Itu ceritanya gimana, Mbak? Ngebahat itu, Mbak. Enggak, di bawah itu kan banyak semut. Saya ini berinfak lah, berzakat, bersedekah ke semut. Ya.
Jadi saya setiap hari saya sedekah ke semut. Saya sedekah ke semut. Boleh ya boleh, itu karena niat dia itu. Allah akan menilai dari niat dia itu. Loh, zaman Bani Israil dulu ada orang masuk surga gara-gara minum air kasih menolong anjing minum air. Padahal dia itu maksiatnya luar biasa, seorang perempuan pelacur lagi. Jalan di padang pasir kehausan, ada sumur, akhirnya dia turun di sumur, sangat capeknya sampai bawah minum naik ke atas. Di atas ada anjing kehausan. Karena lihat anjing kehausan itu tuh lidahnya terus menjulur apa kan luar biasa. Kalau di Indonesia jarang anjing ya, di Mesir banyak anjing liar banyak. Akhirnya dia mikir, ini anjing ini kehausan persis kayak saya tadi kehausan. Kasihan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia turun ke bawah, dia copot sepatunya, ambil air dari sepatunya, dia gigit sepatunya, dia naik ke atas, dia kasih minum anjing. Seakan-akan sederhana ya. Tapi kata Allah apa? Saya ampuni seluruh dosa dia dan saya jamin dia masuk surga. Jadi sedekah itu kadang tidak harus mewah, tidak harus mahal. Bahkan kalau kita nggak punya apapun, kita melihat orang, ya Allah saya niat sedekah, tapi saya nggak punya duit, dengan ungkapan la ilaha illallah saya niat sedekah untuk orang itu. Itu sudah dapat sedekah, dia sedekah itu. Mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah saya mengucapkan la ilaha illallah, saya sedekahlah untuk orang itu dengan ucapan la ilaha illallah saya ini. Itu sudah nilai sedekah. Jadi sebenarnya pahala itu nggak mahal-mahal amat itu. Wong kita niat baik saja. Bismillah, nanti malam saya mau sholat malam lah, bangun pagi jam 3, setengah 3, bangun sholat malam. Tidur pelak, bangun-bangun, Allahu Akbar, lu. Wah, kawanan. Itu sudah dapat nilai ganjaran sholat malam lengkap sempurna. Iya. Ini kan luar biasa. Ini ada cerita asli juga ini. Saya baca di Jogja atau di mana itu. Bisa dicari di Google. Seorang bapak-bapak nabung bertahun-tahun pengen naik haji. Pas pengen naik haji, sudah waktunya daftar haji, daftar umumnya udah lengkap. Ada tetangganya operasi nggak punya duit, datang pengen pinjam duit. Dia duitnya itu sudah niat untuk melunasi haji biar berangkat. Mikir-mikir dia, ya Allah saya mau haji tapi jangan saya butuh duit, ini kan terkait dengan nyawa. Dia nggak punya duit juga itu untuk operasi sakit. Akhirnya dengan berat hati, Bismillah saya kasihkan ini uang, saya bantu untuk tetangga saya yang operasi. Meskipun statusnya meminjamkan, tapi dia sebenarnya butuh untuk pengen naik haji. Tapi ini, tahun itu dia nggak bisa haji, tapi ada keanehan. Ada rekannya yang ikut haji, dia mikirnya si ini tuh haji karena sampai Mekah ketemu di Masjid Haram. Orangnya persis kayak gini, ikut tawaf, ikut sa'i, sampai di Masjid Haram ngobrol, sampai foto bareng. Selesai pulang, beberapa hari kemudian, 1 bulan, 2 bulan, pas lagi jalan-jalan di jalan berdoa, Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kaget dia, saya belum haji kok. Lu belum haji gimana, kan kemarin kita bareng di Tanah Suci. Bareng gimana, saya nggak haji, saya buat serius. Ini kemarin kan kita foto bareng, besok saya ke rumah, alamatnya mana tak kasih fotonya. Saya tuh udah niat pengen ke rumah ini untuk silaturahmi untuk kasih fotonya ini. Ada sama saya masih fotonya. Dikasih alamatnya, besok datang bawa fotonya. Kaget ya, loh saya ini nggak haji kok ada fotonya bareng, ini gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Allah menggantikan haji dia, malaikat untuk membatalkan hajinya orang itu. Pahalanya persis dapat haji. Bisa dicari di Google aja itu. Ini kisah nyata ini. Nah, jadi keikhlasan itu luar biasa. Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, luar biasa. Orang yang ikhlas la ilaha illallah ketika ada orang yang iri dikibun, itu terjauhi dari hasad orang, aman dari hasad orang. Orang itu kalau udah hasad repot. Kalau di daerah sini mungkin tidak ya, tapi kalau di kampung-kampung kalau sudah hasad larinya ke dukun. Apalagi sudah pernah disakiti dikit aja, padahal nggak nyakiti, cuma dia tersinggung dikit aja, malah lari ke dukun. Akhirnya kirim telur, kirim santai kan. Kalau kita la ilaha illallah ikhlas nggak mempan, rumah kita itu ada apa? Ada
ada tabirnya. Paling tahu-tahu malam-malam jam 12 malam ada kayak batu dilempar dari atas, kayak batu besar taruh di atas, dilemparkan ke atap itu. Kaget itu, apa ini? Kayak batu dilempar, bangun tidur lagi. Mental itu yang terlempar itu namanya bukul yang ditiupkan oleh dukun. Biasanya pakai air. Ini dibuat, saya ditiupkan. Maka bukul ini nanti akan dibawa oleh jin ke orang yang dituju. Nggak bisa masuk, pas masuk mental. Akhirnya rumahnya paling kayak dilempar mercon. Kalau nggak mulai kayak mercon, kayak dilempar batu. Kayak apa? Budak. Kalau nggak cerminnya itu kayak dilempar kerikil. Ketak. Siapa sing lempar malam-malam? Orang karuan ngeluarin kerikil, sopo juga tidak ada siapa-siapa. Nah itu mental. Kenapa? Karena kita la ilaha illallahnya ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, sholatnya ikhlas, niatnya ikhlas, nggak mempan. Kecuali hati kita kotor, sholat Allahu Akbar, jangan dikosong, lupa matiin pemurin. Baru takut, baru ingat, itu setan pinter. Setan paling pinter. Pas lagi itu rakelingan, pas mulai takbir. Oh iya, kasih udah tak mati kan, waduh gosong kalinya kan. Kuncinya taruh dicari kemana-mana pas takut Allahu Akbar. Kunci itu kayaknya ada di atas meja. Kalinya pinter setan. Nah, kalau kita sholatnya itu kurang benar, itu juga kadang kena. Makanya kan jangan kaget, loh itu orangnya kan suka rajin sholat tapi kok kena santet ya, kok kena teluh ya. Mungkin sholatnya kurang benar. Kalau kita sholatnya benar, la ilaha illallah yang benar, nggak usah takut sama yang namanya terlalu santet apa itu kan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Quran itu rahasia Allah yang luar biasa. Quran itu rahasia yang luar biasa. Saya kadang mikir gini, sampai sekarang mukjizat Al-Quran ya. Kadang ketika ada orang kesurupan, ada orang kena sihir, kenapa? Hanya dibacakan bismillah atau fatihah itu kok bisa sembuh. Rahasia Al-Quran itu. Jadi setannya itu langsung lari, ketakutan. Dan itu real sekali. Real banget. Maka rajinlah kita ikhlas. Dari kita ucapan la ilaha illallah kita ikhlas. Kalau kita sering la ilaha illallah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Dosa yang terlalu maupun yang dosa yang akan datang. Syarate. Dosa yang terkait dengan Allah. Kalau punya utang tetap harus dibayar. Mentang-mentang saya sudah diampuni oleh Allah, kok dosa saya utang nggak tak bayar, tidak bisa. Kalau merusak harta tetangga ya harus diganti. Ya. Kalau pinjam sesuatu ya harus dikembalikan karena itu hak orang lain, dan hak orang lain ini harus didahulukan dibanding hak Allah. Makanya ini benar. Orang di dalam hadis kan dikatakan, orang ketika dia itu punya hutang nggak akan bisa masuk surga selama dia masih punya hutang. Mu'alaqun bid-duyuni aw bid-daini, terhalangi oleh hutang-hutangnya di pintu surga. Nah, maka ini yang terkait dengan Allah yang diampuni itu. Kalau terkait hak hamba tetap harus minta maaf. Kalau punya salah harus minta maaf. Maka Rasulullah mengatakan, maka lahu mazlamatun faliyatahallal min riyum qabla ayatul dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kesalahan, pernah menzalimi rekannya, saudaranya, hendaklah mumpung masih hidup di dunia, sebelum nanti di akhirat itu uang, harta benda sudah tidak berguna, maka hendaklah minta dihalalkan, minta dimaafkan. Karena kalau kita nggak minta maaf, kalau kita salah dengan orang lain, kita tetap akan dituntut di akhirat oleh orang ini, tetap akan dituntut. Meskipun kita rajin la ilaha illallah, la ilaha illallah, wajib la ilaha tahlilan pun nggak pernah goib, nggak pernah absen, wajib minta ampun. Tapi syatama hadza wa daraba hadza wa safaqatan hadza, kan itu maka oleh Nabi disebut dengan muflis. Dengan bukti paling muflis. Masukkan pertanyaan kepada sahabat, wahai para sahabat, Anda tahu nggak sih orang yang bangkrut? Maka sahabat bilang, kamu fisminan manai salam di dinar menurut dirhaman. Orang yang rugi ya nggak, orang yang punya duit. Rugi
rugi, namanya punya perusahaan bangkrut itu rugi. Tani ora panen karena nandur bambu udan terus bangkrut. Modalnya tumbang wakil tapi nggak pulang modal. Tapi kata Rasul bukan itu yang namanya bangkrut itu. Yang namanya bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa zakatin wa syamin, dengan zakatnya dia rajin zakat, bi syamin rajin puasa, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi kesalahan dia syatamaha, tek ngomong nyelkit, suka nyakitin tetangganya, saudaranya. Nah ini wasyatamaha, suka ngumpat-ngumpat, ngomongnya kotor, wasapa kedamaha, mukulin orang, bunuh, apalagi sering bunuh orang ya. Nah ini yang namanya muflis, orang yang bangkrut. Nanti apa yang terjadi di akhirat? Maka di akhirat ketika dia punya kebaikan, akan diambil kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya, keburukannya orang yang didolimi akan diambil, dikasihkan ke dia. Akhirnya masuk nerakanya dengan hukuman yang berlipat. Ini rugi. Maka kita rajin mengucapkan la ilaha illallah harus disertai juga dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Karena Rasul mengatakan innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah dengan ibadah menjalankan segala perintahnya, akhlak kita kepada manusia dengan yang baik-baik, ngomong baik-baik, menghormati, kalau ada tamu yang disuguhin yang baik-baik semampunya. Akhlak dengan diri sendiri dengan cara apa? Tidak minum khamr, itu akhlak kepada diri sendiri supaya tidak rusak otaknya, tidak narkobaan, itu akhlak pada diri kita. Karena tubuh kita pun ini wasiat, tubuh kita ini titipan Allah. Jadi kita itu nggak punya hak, meski kita itu cuma punya hak pakai saja, dan kita wajib melindungi tubuh kita yang itu titipan. Maka orang bunuh diri kan dosa besar. Orang yang sakit nggak mau berobat, kemudian dia tahu sebenarnya obatnya ringan, ya bisa berdosa gitu. Maka kita harus menjaga tubuh kita. Sudah tahu hal-hal yang mudarat, sudah tahu dokter bilang kamu sakit darah tinggi, kalau makan daging kambing sampai parah, makan daging kambing itu dosa. Lu daging kambing kan halal buat saya, yang itu sehat. Tapi buat orang yang darah tinggi, ketika dokter sudah memvonis kalau kamu nggak boleh makan daging kambing kok makan, itu merusak tubuh dia. Tubuh kita ini amanah Allah, harus dijaga, maka dia jadi berdosa. Jadi sesuatu yang halal aja bisa menjadi haram ketika kita menggunakannya di sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhlak dengan diri kita, jadi kita punya akhlak. Dulu pernah 3 orang datang ke Rasulullah, sampai ke rumah Rasulullah ketemu Sayyidah Aisyah. Terus tanya, wahai Bunda Aisyah, saya itu ingin tahu Rasul itu akhlaknya bagaimana sih, ibadahnya bagaimana sih? Dijawab, Rasul itu sholat malamnya luar biasa sampai kakinya bengkak. Rasul itu puasanya luar biasa, kalau ada makanan ya langsung puasa. Diceritakan begini. Akhirnya menjawab, wah kalau gitu saya nggak akan tidur, mau sholat malam terus malam. Kalau gitu saya mau puasa terus, setelah itu saya mau puasa terus setiap hari, nggak berbuka. Yang satu lagi bilang, wah kalau gitu saya nggak akan menikah selamanya. Rasul dengar di dalam, ini ada apa ini? Langsung keluar. Tadi kan yang bilang nggak akan nikah ya, yang bilang mau sholat terus ya, yang mau bilang mau puasa terus ya. Kata sahabat, benar ya Rasulullah, kami pingin engkau saja yang sudah diampuni dosa-dosanya mata akhara min dambi wa mata qaddama min dambi wa mata akhar, dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni, ibadahnya kok seperti itu. Apalagi kita dulu, kita yang banyak dosa itu gimana? Maka mestinya kita itu lebih rajin dari engkau ya Rasulullah. Maka kita punya keinginan untuk sholat terus, kita keinginan untuk tidak menikah, kita punya keinginan untuk puasa terus. Dimarahin sama Rasul, loh tubuh kamu itu punya hak. Kamu juga harus punya akhlak terhadap tubuhmu sendiri. Saya ini Nabi, saya nikah. Saya ini Nabi, saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya ini Nabi, saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Karena semua tubuh kita tuh punya hak untuk kita jaga. Nah, jadi menjaga hak ini, tuh akhlak kepada tubuh kita ini perlu penting. Bukan hanya itu, bahkan berakhlak kepada binatang. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing.
Dia punya kucing, taruh di kamar, dikunci, nggak dikasih makan, miang-miang kasih mati. Masuk neraka itu kan? Sama Allah langsung ini masuk neraka. Kenapa? Nggak punya akhlak sama binatang. Kucing melihara kucing, mau taruh di kamar, disekap sampai mati, nggak dikasih makan. Neraka. Makanya kalau kita nyembelih pun ada akhlaknya. Apa akhlaknya? Suruh supaya waliyuhid itu syafratahu. Apa itu namanya? Mata pisaunya itu ditajamkan. Wal yurih dzabihatahu, ketika nyembelih itu dipapankan yang baik, ditaruh, baca bismillah Allahu akbar, sembelih sah, ada 3 urat tadi yang harus putus, kan itu ada akhlaknya. Supaya apa? Ketika 3 urat tadi putus itu apa? Ini langsung, kalau bahasa kita itu apa? Langsung sangau, langsung seperti pingsan. Si kambing, ayam itu langsung seperti pingsan, nggak kerasa sakit. Loh itu jujutan itu adalah gerak saraf. Dan itu supaya darah itu keluar. Karena kalau darahnya keluar dengan baik, dagingnya enak. Tapi kalau darahnya nggak keluar dengan baik, apalagi kambing, kok. Jadi kalau ada daging kok orang itu ada kemungkinan sama nyembelih. Amis, prangus ya. Itu bisa jadi salah. Makanya kalau habis nyembelih kambing itu, kambingnya kan digantung. Gantungnya bukan kepala di atas, apa nanti kepalanya di bawah. Kenapa? Biar darahnya itu netes, tes, semakin habis, bersih, dagingnya enak. Jadi kepada binatang pun kita punya akhlak. Kalau nyembelih kambing, pisaunya betul, pisaunya nggak tajam, trek, nggak boleh. Ada caranya, ada akhlaknya, nggak boleh nyakiti binatang, nggak boleh. Ada aturan, nyembelih pun ada aturan. Jangan mentang-mentang punya kambing kan, mentang-mentang habis belajar tabak suci, belajar pedang, dipenggal kepalanya, mati kau gitu kan. Enggak boleh. Ada akhlaknya. Sembelih baik-baik bukan di Yahudi itu kalau orang nyembelih kambing persis kayak kita. Syaratnya persis kayak kita. Maka di Eropa orang Yahudi itu kalau ingin makan daging, kalau nggak ada sembelihan orang Yahudi, nyarinya sembelihan kaum muslimin. Karena sistem penyembelihannya sama. Karena memang di kitab Alkitab, di Taurat dan Injil itu cara nyembelihnya sama persis. Aslinya orang-orang Kristen yang baik itu sama juga. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sembelihan ahli kitab dari kalangan orang Yahudi dan orang Kristen itu halal untuk kita. Jadi kalau Anda punya tetangga orang Kristen terus kasih hadiah masakan ayam dia sendiri yang nyembelih, halal makan. Halal. Yang sebelah kambing atau karena mereka ketika nyembelih orang Kristen itu sudah pakai bismillah dan bahasa mereka. Makanya orang Kristen itu kalau ada apa-apa dikasih nikmat apa-apa, mereka bunyinya apa? Puji Tuhan. Kalau kita alhamdulillah, mereka bunyinya apa? Puji Tuhan. Wah, ada tambahannya. Bahkan mereka kalau makan pun kan doanya kan lama ya. Gimana doanya? Segini atau apa itu? Atau gini? Oh lama banget. Itu doa. Itu halal. Loh, mereka kan sudah trinitas. Sudah percaya Tuhan Bapa, Tuhan Bok, Tuhan Bok ya. Tuhan Bapa, Tuhan apa? Anak, Roh Kudus ya. Apakah masih halal? Halal. Loh, kok bisa? Zaman Rasul itu mereka sudah percaya 3 Tuhan. Percaya 3 Tuhan itu sejak konferensi Nicea di Vatikan, di mana ya? Di Romawi tahun 325 Masehi. 200 tahun sebelum Nabi Muhammad akhir itu sudah trinitas. Buktinya apa? Loh dalam Al-Quran sendiri disebutkan kok laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang ketiga. Trinitas. Al-Quran sendiri mengatakan, tapi di dalam surat Al-Maidah wa ta'amuhum illatu. Makanan mereka itu halal bagi kamu. Halal. Wal muhsanat minal mu'min, bahkan perempuannya itu aslinya boleh dinikahi. Tapi di Indonesia nggak boleh karena ada kemungkinan kristenisasi. Kalau di Mesir masih nggak apa-apa. Seharusnya perempuannya yang Kristen, bukan lakinya yang Kristen. Itu masih boleh aslinya kalau di dalam Al-Quran. Tapi ulama-ulama Indonesia mengharamkan, termasuk fatwa Masjid mengharamkan, termasuk MUI mengharamkan, bukan karena haramnya ini, tetapi dikhawatirkan nanti terjadi upaya-upaya kristenisasi.
Jadi cuma pas nikahnya doang pura-pura masuk Islam, kan harus agama. Kalau nggak agama kamu nggak kasih. Harus agama. Nanti setelah itu Kristen lagi, setelah itu ternyata orang-orang Muslim yang diajak masuk Kristen, dan rata-rata orang Muslimnya lama-lama banyak yang masuk Kristen karena faktor pernikahan beda agama. Jadi banyak di Indonesia. Maka kemudian Majelis Taklim mengharapkan, MUI juga mengharapkan nikah beda agama, termasuk peraturan yang berada di PA Pengadilan Agama itu juga mengharapkan menolak pernikahan beda agama, harus agama. Kalau di Muslim itu aslinya ya. Jadi memang sesuai dengan, cuma karena faktor, karena di Muslim nggak ada dispensasi. Karena kalau ada orang murtad, orang Muslim murtad, siap-siap dihukum mati. Yang menghukum mati bukan pemerintah, aslinya pemerintah yang hukum mati. Tapi keluarganya akan kejar, lari kemana pun dikejar, tembak itu. Kenapa? Karena itu aib apa? Kehormatan. Kehormatan kita itu kehormatan keluarga itu diinjak-injak oleh satu orang yang murtad. Wah gitu loh. Wah isen, satu keluarga itu malu semua. Mending dibunuh tembak daripada dia membuat malu keluarga. Nah itu di Arab. Maka nggak ada orang murtad, sekali murtad habis sama keluarganya itu. Iya, kemana pun akan dikejar itu, dicari itu. Itu orang Arab. Maka jarang ada kasus kristenisasi. Ada ya, ada, tapi sangat jarang. Dan ini sekali lagi yang dibolehkan itu perempuannya yang Kristen. Kalau laki-lakinya yang Kristen, dan ini yang sering terjadi di Indonesia, itu haram, jelas, tidak boleh. Ya, oke. Kita tambah satu hadis lagi lah, biar agak cepat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin. Man barang siapa karena akan adalah awal kalami, perkataan pertama, awal kalami, perkataan pertamanya itu la ilaha illallah. Jadi waktu lahir langsung diadanin. Wa akhiru kalami, dan akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Akhirnya ditalqin la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, wa amila, dan dia mengerjakan alfa sayyi'atin, 1000 kesalahan atau keburukan. In asha, jika ia hidup. In asha, jika ia hidup. Alfa sanatin, 1000 tahun. La yas'aluhu Allahu, tidak ditanya Allah. La yas'aluhu Allah, tidak ditanya Allah. Maksudnya di akhirat, an dzambin wahidin,
dosa-dosanya meskipun hanya satu dosa nggak katanya. Ya. Jadi waktu lahir diadani itu ada hadis konon ceritanya Sayyidina Husain bin Ali ketika lahir diadani oleh Rasulullah SAW. Jadi pertama kali didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam-kalam Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada dengar dari awal lahir dia dengar kalimat thayyibah. Ketika dia meninggal juga mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu enggak, menurut kita sederhana ya la ilaha, tapi enggak mudah ternyata orang meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena godaan setan luar biasa. Setan itu akan ganggu, itu terakhir, kesempatan terakhir setan menggoda manusia. Maka dia dilihat apa? Oh biung teko, biung. Dia lihat, oh baik teko. Ada enggak? Iya. Jadi dia keluarga itu dia lihat supaya apa? Supaya dia lalai, supaya tahu mati itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Pas mati mengucapkan oh biung. Ternyata mati dia mengucapkan biung, ya kan? Godaan luar biasa. Maka ini perlu latihan. Perlu latihan. Latihannya apa? Sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Habis sholat 100 kali. Kalau 5 kali sholat berapa? 500. Kalau terbiasa la ilaha, ada apa-apa la ilaha illallah. Ya akan terbiasa nanti. Kebiasaan. Karena kalau udah kebiasaan itu udah refleks itu. Udah refleks la ilaha illallah. Tapi kalau orang biasanya buruk, ngomongnya buruk, pas keluar rumah buruk. Maka pernah ada kan film itu ayat maksud apa tuh ya yang jadi miswar itu ya Ramadan itu. Mencari Tuhan. Cara mencari Tuhan ya. Iya. Cara mencari Tuhan apa lupa saya. Itu kan ada orang yang kebiasaan hidupnya itu kalau lihat apa cia-cia. Lihat apa cia-cia. Pas mati itu disuruh la ilaha illallah itu susah nyambung. Ada satunya keceplosan. Suruh la ilaha illallah susahnya minta ampun, giliran biasa hidup di luar ngomongnya cia-cia. Ingat dia lalu cia-cia mati. Malaikat pas datang gara-gara sampingnya itu kalau hidup ada apa-apa punya cia-cia. Maksudnya cia-cia. Cabut malaikat. Nah ini kebiasaan. Maka supaya kita biasa waktu mau meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah, sering-seringlah kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, itu nanti tahlilan. Oh, apa masalahnya ini zikir bareng ucapkan la ilaha kalimat thayyibah bagus kok. Enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Mau bareng-bareng mau sendiri silakan. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ringan. Kata-kata yang sangat ringan. Kenapa Allah sampai menjamin masuk surga orang yang akhirnya itu mengucapkan la ilaha illallah? Karena lafal la ilaha itu lafal yang bisa diucapkan oleh siapapun meskipun bibir tidak bergerak. Selama lidahnya masih bisa gerak, maka dia masih bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir. Karena kalau kita sakit keras itu kadang sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggerakkan bibir. Tapi lidah kemungkinan masih bisa. Jadi bibir kadang sudah semuanya sudah nggak bisa gerak. Itu rahmat Allah bagi kita supaya akhir hidup kita itu tetap bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada syarat lain. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Kalau menyakiti hati orang tua sampai tersinggung, bikin sulit kita itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Itu secara cerita Alqamah. Padahal Alqamah itu kan sahabat yang sangat baik, tahajudan luar biasa, puasa ibadahnya luar biasa, sama orang luar biasa. Dan dia sebenarnya tidak niat menyakiti orang tua, enggak niat. Cuma ada baju bagus, yang bagus dikasihkan ke istrinya, yang biasa saja dikasihkan ibunya. Gara-gara itu dia ibunya tersinggung. Hanya itu, kelihatannya sederhana.
Dia nggak bermaksud menyakiti hati orang tuanya. Itu waktu meninggal suruh mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa. Sampai sahabat, wahai Alqamah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bisa. Akhirnya lapor ke Rasul, ya Rasulullah ini sahabat kita Alqamah kok sekarang mau mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa. Rasul datang, wahai Alqamah ucapkan la ilaha illallah, nggak bisa juga. Maka ditanya, ini Alqamah apakah masih punya orang tua? Masih. Ibunya masih ada? Masih. Panggil ibunya. Panggil ibunya nggak mau, nggak mau. Alqamah dulu yang menyakiti hati saya. Panggil kedua kali nggak mau, ketiga kali nggak mau. Akhirnya disampaikan ke ibunya, kalau nggak mau Alqamah mau dibakar. Langsung ibunya datang, ternyata udah disiapin kayu bakar. Wah ibu, ini kita mau siap untuk membakar Alqamah. Lu kenapa? Karena kasihan Alqamah meninggalnya sulit, nggak bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah. Akhirnya ibu langsung terentek, wah masa melihat anaknya sendiri mau dibakar hidup-hidup kan. Kecuali kalau engkau wahai ibu memaafkan Alqamah, insya Allah dia bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah dan tidak dibakar. Akhirnya ibunya lihat sudah siap, disiapin kayu bakar itu dah nangis langsung. Maka ketika itu juga untuk mengatakan saya maafkan Alqamah. Rasul nanya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Maka ketika itu juga Alqamah bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah dan meninggal dunia. Itu nyakiti hati orang tua nggak sengaja, bikin sulit mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi nyakiti orang tua sengaja. Orang tuanya sampai sakit hati, itu di dunia saja sudah sengsara. Orang yang menyakiti hati orang tua hidup di dunia yakin pasti sengsara. Dilalai yang kerja yang orang oleh-olehnya bergawe yang susah dagang, dilalai kok yang ono aja dihapusi uang, ditipu orang, di apa, ada saja. Ternyata punya sebenarnya nyakitin hati orang tuanya. Apalagi sampai menyanyiakan orang tua dan sebagainya. Maka kalau kita punya orang tua dimuliakan, mumpung masih ada, mumpung masih ada. Saya ada parkiran di dalam rumah saya, itu saya mesti setiap pagi saja. Kalau anda datang ke kantor jam 7:30 ya, saya nggak di pondok. Mulai kalau saya harus nanti itu saya. Ya begitu. Kesempatan mumpung masih ada, kita rawat orang tua kita. Suapin orang tua kita kalau sudah nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita pun akan tua dan kita tuh nggak tahu tua kita itu kayak apa, itu kita nggak tahu. Bisa jadi kita itu sehat, alhamdulillah, meninggalnya dalam kondisi sujud, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi orang di pas tua kita sakit-sakitan. Kalau kita dengan orang tua kita tidak merawat baik-baik, siap-siap ketika tua kita juga akan disia-siakan oleh anak kita. Sengsara gitu. Sebelum sengsara akhirat, dunianya sudah sengsara dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka sering ucapan la ilaha illallah, sejak sekarang siap-siap latihan sering la ilaha illallah, latihan terus. Tahlilan, orang nanti dikira wah Muhammad yang kok tahlilan, udah urusan sama dikira kok gitu. Fatwa Tasir sudah tidak mengharapkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang di persoalan di Fatwa Tasir kan yang terkait hari, 40 hari, 100 hari, 100 hari yang dipersoalkan Fatwa Tasir. Itu pun dikatakan yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, bukan dikatakan bid'ah gitu. Adapun kita setiap sholat la ilaha illallah, zikir bersama malam Jumat atau malam Senin atau kapan saja zikir bersama ucapan la ilaha illallah, enggak apa-apa, ngelatih lidah kita. Karena kalau sendiri itu enggak semangat, tapi kalau bareng-bareng kan jadi semangat gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Supaya apa? Akhir hidup kita bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Kalau enggak latihan susah nanti, karena kebiasaan itu ada di akhir hidup kita, itu sudah dari kebiasaan kita. Ya, orang kalau kebiasaannya itu di bioskop ya bisa jadi matinya nanti di bioskop gitu. Biasanya nonton apa main judi, meninggalnya pas main judi. Kebiasaannya minum minuman, meninggalnya pas minum. Itu kebiasaan. Nah, kita kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hidup kita juga pas mengucapkan la ilaha illallah. Belum lama juga ada berita orang lagi baca Quran lagi qori. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal. Ternyata kebiasaan dia itu sering diundang qori kemana-mana dan dia terbiasa itu. Allah berikan kenikmatan
pas baca Quran, pas di acara itu meninggal dunia. Kan seperti itu. Husnul khotimah. Maka konsultatif produk. Termasuk juga kita jangan sampai menyakiti orang tua, karena ketika kita menyakiti orang tua itu mempersulit kita masuk surga, mempersulit kita ketika tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Baik, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan sebelum diakhiri. Ya, tidak ada. Doa. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dijadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, ilmu yang dapat menjadi obor penerang bagi kita. Mudah-mudahan Allah beri kenikmatan kepada kita semuanya, keluarga yang sakinah, keluarga yang rahmat, anak-anak kita, anak-anak yang soleh, solehat, yang bisa berdoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan yang belum punya putra juga segera diberi putra. Mudah-mudahan akhir hidup kita la ilaha illallah dimudahkan dalam sakaratul maut, dimudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, diterangkan kuburan kita, dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang soleh, kaum syuhada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dituntut oleh baginda Nabi untuk menuju telaga Al-Kautsar, ikut minum seteguk air dari telaga Al-Kautsar, karena sesiapa yang minum seteguk air dari telaga Al-Kautsar ini saya tak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa menyeberangi sirat dengan mudah bagaikan kilat, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya bersama para nabi, a'la iliyyin, derajat yang paling tinggi insyaallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang berada di Palestina diberikan keteguhan iman, ketetapan iman, ketetapan di dalam berjuang demi Masjid Suci Al-Aqsa, melawan kaum Yahudi, melawan kaum Zionis. Mudah-mudahan juga Allah hancurkan Zionis Israel, Allah lumpuhkan kekuatan mereka, Allah pecahkan persatuan mereka, Allah hinakan mereka, Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا فهم الأنبياء والمرسلين وآتنا الحكمة من عندك إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من
والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم دمر اليهود فإنهم أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته